berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu, sabarlah mengerjakan dan tunaikan kesalahan. Ayat atau tema nats ini tidak asing bagi kalangan SDI. Tema di sini adalah kewajiban dan ketekunan dalam pelayanan. Saya tertarik atau menarik, saya senang dengan surat-surat Paulus karena kebanyakan atau lebih banyak tulisan yang ditulis oleh Paulus itu dia menulis dalam keadaan yang dia di mana dalam penjara, ada yang sudah diagendakan kapan dia dieksekusi, tapi dia tetap menulis surat untuk memberikan sukacita kepada orang lain. Saya mencari gambaran bagaimana keadaan Paulus dalam penjara. Kalau kita melihat bagaimana film-film Timur Tengah, ya khususnya film-film yang menceritakan tentang Romawi, kejayaan Romawi, di situ banyak menggambarkan ketika seseorang itu dia mengkhianati, pengkhianat atau orang yang di penjara, itu gambarannya kakinya dirantai, kemudian tangannya juga dirantai. Nah, bukan hanya itu, ketika tangan dan kakinya dirantai, ada penghubung antara rantai yang di tangan dengan rantai yang di kaki. Kurang lebih itu panjangnya 80 sampai 100 cm. Jadi sangat sulit untuk orang dia bisa berdiri tegak. Kalau dia berdiri, dia harus bungkuk karena rantai penghubung antara tangan dan kaki itu dia pendek. Kemudian di rantai kaki itu ada bola atau batu atau besi pemberat untuk mengantisipasi bahwa mereka ini akan kabur atau mereka kabur dari penjara. Jadi kebanyakan mereka yang di dalam penjara itu mereka duduk, dan kalau mau tidur tidak bisa tidur terlentak atau tidak tidur lurus, harus tidur, kalau sekarang istilahnya tidur pistol, harus melipat badan. Dan menariknya, ketika dalam keadaan itu saya mau berpikir seharusnya Paulus lah yang perlu dinasihati, yang perlu disemangati, yang harus dikuatkan. Tapi Paulus tidak memikirkan apa yang dia alami sebagai masalah. Dia terus menguatkan orang lain. Dia tidak mengharapkan apa yang harus dia mengharapkan. Orang lain itu memperhatikan dia, memberikan pujian dan menguatkan dia. Harus menulis surat Timotius pada jemaat-jemaat yang lain. Tangan dirantai dan kaki dirantai, menulis sangat susah dan luar biasa. Jadi kewajiban dan ketekunan dalam pelayanan yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus dalam nats ini. Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Di situ dikatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan kesabaran dan pengajaran. Di sini Paulus menggambarkan bahwa kewajiban dan ketekunan dalam pelayanan. Poin yang pertama dari ayat ini saya menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi atau bersaksi. Paulus menggambarkan bahwa Kristus Allah itu sebagai hakim.
Jadi poin yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Kalau kita lihat persidangan-persidangan, nggak usah jauh-jauh yang ada di Indonesia, ada pelaku, ada korban, ada pengacaranya, penggugat, dan hakim. Selain itu ada saksi, maupun itu dari pihak korban atau pelaku, ada saksi. Tugas saksi ini harus menceritakan apa yang mereka alami atau apa yang mereka ketahui, dan harus meyakinkan hakim itu supaya percaya apa yang mereka alami, apa yang mereka ketahui itu adalah benar. Entah itu dia dari orang dari yang pelakunya, dia harus memberikan kesaksian bahwa pelaku ini dia adalah benar, atau sebaliknya dari korban, dia harus memberikan kesaksian bahwa benar-benar orang ini adalah korban. Nah, kita dipanggil menjadi saksi. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Kita harus memberitakan, menceritakan, menunjukkan, meyakinkan orang-orang apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita, apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang kita dapat dari Yesus, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itu yang kita saksikan. Kalau dalam persidangan orang bersaksi harus ada bukti-bukti. Kemudian lebih banyak dengan bercerita, narasi, menyampaikan. Ketika kita dipanggil menjadi saksi Kristus, memberitakan bagaimana Tuhan dalam hidup kita, Dia berkarya dalam hidup kita. Tuhan dalam hidup kita, Dia berkarya dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenali Yesus, orang-orang yang meragukan oleh besarnya kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan, kita yakinkan itu tugas kita. Kita datang di sini karena kita dipanggil. Saya percaya kita semua datang, kita dididik di sini semua mengenal panggilan Tuhan. Kita semua datang, kita dididik di sini semua mengenal panggilan Tuhan. Kita dipanggil saksi, saksi di hadapan Kristus. Jadi seorang saksi harus menyampaikan dengan yakin, harus menyampaikan dengan sungguh-sungguh, meyakinkan orang pendengarnya atau orang yang melihat hidup kita ini, mereka yakin bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Kita orang-orang yang dipakai Kristus, orang-orang yang menjadi orang pilihan kita, tunjukkan, yakinkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di kampus, di pelayanan, tempat kita tinggal, dalam keluarga kita. Kita tunjukkan. Ketika awal-awal saya pertama masuk STI, saya, teman-teman saya, mereka hampir tidak percaya kalau saya masuk sekolah teologi. Bahkan teman-teman sekolah saya katakan, wah ini kayaknya dunia udah game over, ini dari kayaknya bertobat. Mereka tidak percaya. Ketika saya pulang, saya menunjukkan bagaimana pola hidup dia menjadikan saksi Kristus, setelah mereka percaya bahwa ya. Nah, ketika seseorang yang sudah dipanggil menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dan berkarya dalam hidupnya. Banyak kasus yang menjadi tantangan ketika orang mau bersaksi tentang Kristus. Tantangan pertama bingung, menyampaikan cukup menyampaikan dengan tindakan. Jadi kita dipanggil untuk kita dipanggil untuk memberitakan Injil.
Di ayat 2 di bagian pertama di situ dikatakan beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktu. Beritakan firman kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani di situ menggunakan kata keruson. Keruson non logo. Kalimat ini tidak kasih karena ada pasti ada di logo SD. Keruson non logo. Keruson ini diambil bukan yang diambil dari yang berdiri di mimbar sing. Bukan. Keruson itu orang yang memberitakan atau menyampaikan informasi di tengah kerumunan, di tempat umum, menyampaikan. Biarkan duduk. Biarkan duduk. Ada pengumuman dari baginda raja seperti ini, informasi. Dan kalau kita lihat di situ pasti ada orang yang kita ambil ketika informasi itu disampaikan di tengah pasar. Orang yang sudah mengenal bahwa ini adalah utusan raja, pasti dia akan mengabaikan atau meninggalkan aktivitasnya itu, menyampaikan aktivitas itu lalu mendengarkan utusan itu menyampaikan pengumuman apa yang disampaikan. Tapi ada orang yang mungkin saja mengabaikan informasi itu, dia sibuk dengan kegiatannya, belanja atau kegiatan lainnya, sehingga dia mengabaikan. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai saksi Kristus, kita menyampaikan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita ada orang yang mau mendengar apa yang kita sampaikan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi ada juga orang yang mengabaikan. Ada orang yang pura-pura dengar supaya kita merasa senang mendengar. Ada juga orang yang menentang, berkata kasar, menolak apa yang kita sampaikan tentang Kristus. Itulah kewajiban dan ketentuan dalam pelayanan sebagai tubuh Kristus, pelayanan Kristus. Jadi kita beritakan bahwa siap sedia dalam segala waktu. Jadi waktu apapun waktunya tetap menjadi saksi. Seorang saksi itu selalu siap. Kapanpun dipanggil untuk bersaksi, selalu siap lalu bersaksi. Siap sedia di sini kalau kita gambarkan sebagai ibarat seorang prajurit yang berdiri menjaga kamar atau menjaga ruangan. Saya mengandai-andaikan atau mencocologi, mungkin waktu Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Di depan penjara itu ada seorang penjaga. Penjaga itu dia berdiri. Kalau kita lihat film-film seperti Gladiator atau film-film Roma, orang-orang atau kita lihat di sosial media orang-orang yang atau penjaga-penjaga di kerajaan Inggris itu mereka berdiri tegak, siap sedia, berdiri tegak. Mereka akan beranjak situ sampai ada yang menggantikan mereka bahwa mereka bisa berdiri meninggalkan tempat. Dan mereka siap sedia. Jika kita dipanggil sebagai tubuh Kristus atau dipanggil untuk menjadi saksi, kita harus siap sedia. Kapanpun waktu, baik atau tidak baik, kita ditolak atau diterima, tetap siap sedia. Karena Paulus tahu ketika kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang menerima dan menolak. Jadi ketika kita dipanggil, di situ dikatakan akan datang waktunya sehat, tapi mereka menurut kehendak untuk memalingkan
dari kebenaran bagi bumi. Kau tahu bahwa akan datang bahwa orang-orang akan memilih pengajaran-pengajaran yang mereka senangi. Paulus menulis surat ini lama, ratusan tahun yang lalu. Dan kalau kita melihat saat ini masih relevan. Banyak orang kalau ke gereja, di tempat ibadah atau di gereja itu kurang menarik materi pengajaran firman Tuhan, sudah gereja di rumah. Atau ada YouTube bisa cari request mau pendeta siapa, mau pengajaran siapa. Dan saya percaya di antara kita semua pasti punya satu tokoh pengkhotbah favorit selain Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di pelayanan yang ada di YouTube. Pasti kita punya favorit satu orang. Kita lihat siapa dalam negeri. Paulus tahu bahwa waktunya akan datang, bahwa orang memilah pengajaran-pengajaran yang hanya enak didengar. Bahwa yang pengajaran-pengajaran yang menyenangkan, yang berkaitan dengan berkat-berkat, tentang penghiburan, apalagi yang kalau ada bau-bau komedi, itu paling senang orang yang mencari karena terhibur. Ketika mulai bicara tentang penindasan, penderitaan, dosa, kebanyakan tentang ini dalam. Dan ketika kita dipanggil menjadi pelayan Kristus, kita siap menghadapi tantangan dalam pelayanan. Kita harus bisa melihat perkembangan situasi saat ini sebagai pelayan, mengikuti perkembangan. Jadi kebutuhan jemaat, kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dukungan pelayanan dari kita bisa memberikan yang terbaik. Pengajaran-pengajaran yang memuaskan. Kita sebagai pelayan Kristus, kita dipanggil menjadi saksi, kemudian kita siap menghadap tantangan saat ini. Banyak pengajaran-pengajaran baru, pengajaran-pengajaran sesat yang hanya menawarkan kebahagiaan, kemakmuran, kesenangan, dan melupakan, mengabaikan atau menyampingkan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, pengajaran sesuai dengan Yesus. Kewajiban dan ketentuan dalam pelayanan Kristus, dalam pelayanan kita lihat di dalam ayat yang kelima. Bisa dikatakan bahwa tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kewajiban dan ketekunan dalam pelayanan. Yang berikut ialah ketekunan dalam pelayanan, setia dalam pelayanan. Di sini Paulus mengajarkan atau mengingatkan Timotius untuk tetap sadar akan segala sesuatu, bahwa berarti bahwa semua pelayanan atau pelayanan yang Timotius kerjakan harus melihat kebutuhan jemaat dan situasi, karena situasi dalam pelayanan sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Jadi setia dalam pelayanan, ketekunan dalam pelayanan. Jadi ketika kita setia dalam pelayanan, kita sadar akan segala sesuatu yang terjadi dalam pelayanan. Kita tidak, kalau bisa dibilang, pekaan dalam pelayanan, bukan hanya dalam pelayanan, di kampus, di pelayanan, pekaan untuk memiliki hati penuh dengan hati
melayani. Kemudian sabar dalam penderitaan. Ketika mengikuti Yesus, mengambil keputusan menjadi pelayan Kristus, ada pujian mengatakan bahwa Tuhan tidak menjadikan langit itu selalu biru, jalan itu selalu mulus. Tuhan menjadikan penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita mengambil keputusan atau kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan, kewajiban dan ketentuan kita dalam melayani Tuhan, kita setia dalam pelayanan, yaitu sabar dalam penderitaan. Dalam pelayanan semua ada tantangan. Dan tantangan dalam pelayanan itu berbeda-beda. Jangan dalam pelayanan, dalam mahasiswa, dalam proses pembelajaran tantangan kita berbeda-beda. Setiap prodi kita tantangan berbeda-beda. Mungkin ada tantangan ingin menyusun proposal, tapi tantangannya CP belum cukup, tantangannya uang SPP belum cukup, tantangannya perizinan belum cukup. Tapi ketika kita dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus, kewajiban dan ketentuan kita lakukan, yaitu kita setia dalam pelayanan, bukan dalam pelayanan. Kita harus setia, tetap mengerjakan pelayanan kita sebagai mahasiswa dan sebagai pemberita Injil, yaitu memberitakan firman Tuhan. Jadi setia tetap memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu kewajiban dan ketekunan dalam pelayanan Kristus. Jadi kewajiban sebagai pelayan Kristus yang pertama ialah kita dipanggil untuk menjadi saksi, bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, saksi apa yang kita. Kemudian kita menghadapi tantangan dalam pelayanan, siap menghadapi tantangan permasalahan. Tetap setia, tekun. Firman Tuhan singkat di siang hari ini, minta kesediaan Pak Sian untuk